Halo guys, jumpa lagi dengan aku di WSS Masa Bercerita. Christina Mary Williams lahir pada tanggal 1 Mei 1985 di prefektur Okinawa, Jepang dari ibu Filipina bernama Alice dan ayahnya seorang Amerika bernama Michael. Dia juga memiliki dua saudara kandung bernama Jennifer dan Michael. Keluarga itu akhirnya menetap di Seaside, California, sebuah komunitas tepi laut yang menghadap ke Teluk Monterey yang indah di pantai tengah California, sekitar 115 mil di selatan San Francisco. Terletak di samping kota kecil, terdapat Fort Ord yang lama, sebuah pos angkatan darat yang luas di Samudra Pasifik, yang pernah menjadi rumah bagi 36.000 orang tetapi sudah usang karena penutupan pangkalan militer. Disinilah keluarga Christina tinggal. Pada tahun 1998, Christine yang berusia 13 tahun baru saja menyelesaikan kelas 7 di sekolah menengah Fitch. Ia menyukai musik pop dan binatang. Christine suka mengoleksi gambar anjing dan kuda dari internet untuk membuat karya seni untuk kamarnya. Dia bahkan mempunyai anjing sendiri yang bernama Greg. Pada malam tanggal 12 Juni 1998 sekitar pukul 19.30, Christine meninggalkan rumahnya bersama Greg untuk berjalan-jalan seperti biasa di sekitar lingkungan rumahnya. Namun sekitar 45 menit kemudian anjing itu kembali ke rumah sendirian dengan tali masih terpasang, tapi Christina tidak ada di sampingnya. Orang tua Christine sadar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Keluarga Christine memberitahu polisi dan kasus ini menarik perhatian luas media nasional. Selama beberapa hari berikutnya, para saksi mata melaporkan bahwa mereka melihat dua pria dengan sedan tua bersembunyi di area tersebut sebelum dan sesudah Christina dan anjingnya pergi berjalan-jalan. Seorang wanita mengatakan kepada pihak berwenang bahwa ia melihat seorang gadis yang cocok dengan deskripsi Christine duduk di dalam mobil sambil ketakutan. Penampakan tersebut memungkinkan otoritas federal untuk membuat sketsa pria dan mobil yang mereka kendarai. Seorang pria berusia akhir belasan tahun dan seorang pria awal 20-an. Dipublikasikan secara luas di media. Dalam 7 minggu sejak Christina menghilang, hanya gambar-gambar itu yang tersisa. Orang tua Christine yang menangis saat diwawancari media memohon agar gadis kecil tersebut dipulangkan ke rumah. Para simpatisan dari seluruh negeri mengirimkan pesan dukungan dan kartu kepada keluarga Christina sambil menyampaikan doa dan support untuk tidak bersedih dan tidak putus asa. Selebaran dengan sketsa wajah tersangka bersama dengan tawaran hadiah sebesar 100.000 US dollar untuk info apapun tentang Christina dibagikan oleh orang-orang tercinta kepada komunitas. Meskipun penyelidikan dan penggeledahan telah dilakukan, tidak ada jejak remaja tersebut yang ditemukan. Bulan-bulan berlalu tanpa ada titik terang dari kasus ini. Upaya maksimal telah dilakukan untuk menjaga kasus ini tetap hidup dan beberapa selebriti termasuk Clint Eastwood, Mariah Carey, dan Reggie Jackson membuat pengumuman layanan masyarakat agar Christina dapat ditemukan. Tepat 7 bulan kemudian pada tanggal 12 Januari 1999, sesosok tubuh kerangka ditemukan di bawah dahan pohon di daerah terpencil Fort Ord sekitar 3 mil 4,8 km dari rumah keluarga Williams. Setelah pemeriksaan post-mortem, jenazah tersebut diidentifikasi secara positif sebagai milik Christina Williams. Daerah di mana dia ditemukan telah digeledah sebelumnya, namun tidak ditemukan bukti apapun. Orang yang menemukan jenazah Christina adalah seorang ahli botani dari Universitas California yang telah melakukan survei ilmiah. Meskipun pemeriksa medis tidak dapat menentukan penyebab kematiannya, keadaan hilangnya dan kematian Christina menunjukkan bahwa ia telah dibunuh. Setelah berita menyedihkan tentang penemuan jenazah Christina, anggota keluarga dan teman-teman memegang lilin saat acara doa menyalakan lilin untuk mengenang remaja yang diculik dengan kejam. Pada bulan April 2017, pakaian dalam Christina diuji ulang untuk mencari bukti DNA oleh Laboratorium Kejahatan Departemen Kehakiman California. Terdapat sel sperma ditemukan. Profil DNA yang dikembangkan dari sel sperma tersebut cocok dengan seorang pria yang sedang menjalani hukuman seumur hidup di balik jeruji besi. Ia bernama Charles Holyfield. Pada tanggal 6 April 2017, Jaksa Wilayah Monterey County mengumumkan bahwa Holyfield akan didakwa melakukan pembunuhan tersebut. FBI adalah lembaga utama yang menyelidiki kasus ini dan Charles Holyfield adalah tersangka awal karena ia adalah terpidana pelanggar seks.
yang ditemukan masuk tanpa izin 2 kali di area terlarang Fort Ord pada tahun 1997. Pada saat didakwa atas pembunuhan Christina, Charles sudah memiliki 2 hukuman sebelumnya, karena ia telah memperkosa 2 gadis remaja dan menjalani hukuman seumur hidup atas percobaan penculikan seorang wanita di Marina. Pada tanggal 20 Maret, Charles dinyatakan bersalah atas pembunuhan Christina Williams dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ya itulah guys, kasus seorang wanita yang dibunuh dan diculik oleh seorang narapidana yang sedang ditahan seumur hidup. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.